Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pembelajaran fisika di semester genap, dan insya Allah dengan semangat pagi kita bisa menuntut ilmu dan menambah wawasan baru. Dan hari ini kita akan membahas satu materi terakhir dari bab tentang fluida statik yang berjudul tentang tegangan permukaan dan viskositas, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah surface tension and viscosity. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tegangan permukaan zat cair yang dilambangkan dengan gamma. Apa itu tegangan permukaan zat cair? Jadi fenomena zat cair yang memiliki permukaan tersebut, ketika misalkan zat cair tersebut tidak ditercampur apa-apa alias murni, maka permukaan zat cair itu memiliki kecenderungan yang menegang. Artinya memiliki gaya-gaya di sekitarnya yang mengikat, sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Nah, contohnya misalkan yang ada pada tabel tersebut. Nah, di sini setiap zat cair ini memiliki tegangan permukaan yang berbeda-beda. Begitu pula ketika suhunya ini diubah-ubah, maka tegangan permukaan tersebut semakin kecil. Artinya apa? Bahwa suhu itu mempengaruhi oleh tegangan permukaan. Jadi suhu yang semakin tinggi atau semakin panas, maka partikel-partikel di dalam fluida tersebut akan bergerak secara cepat menyebar ke segala arah. Sehingga fenomena permukaan zat cair yang menegang atau mengikat itu tidak akan terjadi alias akan menurun. Sehingga tegangan permukaan yang memiliki suhu yang lebih besar daripada suhu yang di bawahnya itu memiliki tegangan permukaannya lebih besar, tegangan permukaannya lebih kecil daripada suhu yang lebih kecil. Contohnya misalkan air dengan suhu 0 derajat Celcius itu memiliki 75,6 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter, sedangkan air itu dengan suhu 80 derajat Celcius itu memiliki tegangan permukaan 2,6 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter. Berarti kan semakin kecil ya dengan suhu yang makin besar. Nah, jadi tegangan permukaan zat cair tersebut ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama gaya tegangan permukaan dengan satuan Newton dan panjang permukaan yang dikelilinginya pada zat cair tersebut, yakni dengan satuan meter. Jadi satuan dari tegangan permukaan zat cair itu adalah Newton per meter. Nah, D itu sama dengan 2L. Maksudnya apa dari 2L itu sendiri? 2L itu berasal dari gambar yang ada di sampingnya. 2L itu adalah 1L dari kawat yang pertama dan 1L-nya itu dari kawat yang kedua. Nah, ini adalah konsep dasar dari tegangan permukaan zat cair. Bagaimana dengan contoh tegangan permukaan zat cair pada pipa kapiler? Ini akan mengakibatkan terjadinya kenaikan atau penurunan permukaan zat cair di dalam pipa kapiler yang dilambangkan dengan H. Nah, di sini kenaikan atau penurunan permukaan zat cair itu mengakibatkan terjadinya pembentukan permukaan zat cair yang ada dua jenis, yakni jenis yang cekung atau yang disebut dengan meniskus cekung dan ada yang meniskus cembung. Ini dipengaruhi oleh adanya gaya adesi dan kohesi. Di mana kalau meniskus cekung itu gaya adesinya lebih besar daripada kohesi. Gaya adesi itu adalah gaya yang terjadi pada fluida dengan benda yang lain. Artinya di sini di pinggirnya itu lebih besar daripada kohesi itu adalah gaya fluida yang berada di tengah-tengah atau yang sejenis.
Nah, sedangkan kalau pada meniskus cembung yang terjadi pada raksa itu memiliki kecenderungan lebih besar yang ada di tengah-tengah daripada di pinggir-pinggirnya. Berarti kohesinya itu lebih besar daripada adesinya. Ini adalah kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler yang membentuk meniskus cekung dan cembung. Sehingga itu dapat mengakibatkan terjadinya sudut theta. Sehingga kenaikan pipa kapiler itu dirumuskan sama dengan 2 kali gamma kali cos theta per rho kali G kali R. Di mana gamma itu tadi adalah tegangan permukaan zat cair, lalu rho-nya itu adalah massa jenis fluida, G-nya itu adalah percepatan gravitasi, dan R-nya itu adalah jari-jari permukaan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari tegangan permukaan zat cair, seperti butiran air yang airnya gaya-gaya tegangan permukaan zat cair pada butiran air tersebut semakin menyempit menuju ke pusat air tersebut, sehingga terjadilah fenomena air tersebut berbentuk butiran-butiran bola-bola seperti itu. Nah, lalu ada serangga yang masuk ke dalam air, dia mengambang. Nah, proses pengambangan ini terjadi akibat adanya gaya tegangan permukaan zat cair. Begitu pula dengan logam peniti yang dimasukkan ke dalam air secara perlahan. Nah, lalu di sini proses yang terjadi pada kapilaritas itu terjadi pada air atau air atau bahan bakar kompor seperti itu, minyak tanah, dimasukkan ke dalam gelas. Nah, lalu di sini dimasukkan ke dalam dimasukkan kembang kol atau sumbu kompor sehingga ada proses penyerapan air. Nah, itu adalah proses dari kapilaritas. Begitu pula dengan akar tumbuhan ketika akar tumbuhan ini menyerap air di dalam tanah. Selanjutnya, proses tegangan permukaan zat cair ini bisa dilihat pada ketika air tersebut ditetesi di atas lilin. Nah, ketika proses air itu ditetesi air di atas lilin, maka air tersebut berbentuk butiran atau bola seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, ketika misalkan air tersebut dicampurkan dengan deterjen, maka ketika ditetesi di atas lilin, maka air tersebut tidak berbentuk bola, artinya mengakibatkan terjadinya penyebaran air yang tidak berbentuk bola. Nah, ini adalah proses dari tegangan permukaan zat cair atau gamma. Nah, selanjutnya, kita masuk ke viskositas fluida. Nah, pada saat kita akan mempelajari viskositas fluida, kita harus menentukan terlebih dahulu konsep dari viskositas fluida itu sendiri, bahwa viskositas fluida itu merupakan kekentalan zat cair. Kekentalan zat cair ini ketika dialirkan di dalam pipa yang tertutup, maka kecepatannya itu akan berbeda-beda di tiap sisi. Ketika sisi yang pinggir menyentuh pada lapisan pipa, maka kecepatannya itu lebih kecil daripada kecepatan aliran fluida yang memiliki viskositas sangat besar itu berada di tengah-tengah. Jadi kecepatan yang berada di pinggir ini lebih kecil daripada kecepatan yang ada di tengah-tengah. Hal ini kenapa ya bisa terjadi? Hal ini dikarenakan bahwa adanya gaya gesekan fluida dengan lapisan pipa itu gaya gesekannya akan lebih besar daripada gaya gesekan fluida dengan fluida yang lain. Nah, sehingga viskositas fluida itu dipengaruhi oleh gaya gesekan, kecepatan, dan juga jari-jari benda di dalam fluida. Nah, jadi viskositas fluida itu dirumuskan dengan hukum Stokes. Jadi FF itu sama dengan 6pi dikali R dikali viskositas fluida dikali dengan kecepatan fluida. Nah, ini adalah konsep dasar dari viskositas fluida. Dan di sini ada tabel dari masing-masing fluida itu memiliki koefisien viskositas yang berbeda-beda. Oli mesin memiliki viskositas yang lebih tinggi daripada hidrogen. Dan ini dilihat bahwa koefisien viskositas oli mesin ini lebih besar sebesar 200 kali 10 pangkat minus 3 atau 0,2 Pascal second, dan dibandingkan dengan hidrogen yang sangat kecil itu sebesar 0,0009 kali 10 pangkat minus 3 Pascal second.
Nah, otomatis oli mesin itu lebih kental daripada hidrogen. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika misalkan kelereng atau benda lain dimasukkan ke dalam oli dari ujung yang atas, sangat atas. Nah, ketika kelereng tersebut jatuh ke dalam oli, itu sebelum masuk atau menyentuh oli, itu bola kelereng tersebut akan cepat jatuh dengan kecepatan yang sangat yang lama-kelamaan dipercepat, dan ketika menyentuh kelereng tersebut menyentuh pada permukaan oli dan masuk ke dalam oli, maka kecepatan kelereng itu akan berubah malah menuju ke dengan kecepatan yang tetap. Artinya dapat disimpulkan bahwa kelereng tersebut sebelum menyentuh oli itu memiliki fenomena GLBB, dipercepat dengan kecepatan yang semakin lama semakin dipercepat, dan ketika menyentuh oli dan masuk ke dalam, maka kelereng tersebut memiliki kecepatan yang lebih lambat menuju kecepatan tetap yang disebut dengan fenomena GLB atau gerak lurus beraturan. Oleh karena itu, kecepatan terminal ini dapat dirumuskan menjadi Vt sama dengan percepatan gravitasi karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang dijatuhkan ke dalam fluida tersebut dikali dengan selisih antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida dibagi dengan 6pi kali viskositas dikali R atau jari-jari. Nah, ketika misalkan kecepatan terminal ini yang difokuskan adalah benda yang berbentuk bola, maka kecepatan terminalnya ini diturunkan dan menghasilkan persamaan 2/9 dikali jari-jari yang dipangkatkan 2 dikali dengan G dibagi dengan viskositas dikali dengan selisih antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida. Ini adalah kecepatan terminal pada benda yang dimasukkan ke dalam fluida dengan viskositas yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kecepatan terminal ini dipengaruhi oleh 3 faktor secara umum. Yang pertama adalah berat benda itu sendiri yang menuju arah bawah, yang kedua adalah gaya angkat ke atas, dan yang ketiga adalah gaya fluida yang terkandung dalam fluida itu sendiri. Jadi ada 3 faktor, berat benda, gaya angkat ke atas, dan gaya fluida itu sendiri. Nah, ini adalah konsep dasar dari viskositas fluida dan kecepatan terminal. Supaya lebih paham terkait masalah pembahasan pada hari ini kita akan bahas satu persatu contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama atau studi kasus yang pertama adalah ketika air itu meresap dalam sebuah pipa kapiler yang mempunyai radius atau jari-jari 0,1 mm yang dikonversikan menjadi 10⁻⁴ meter. Nah, jika sudut kontaknya 0 dan konstanta tegangan permukaannya itu adalah 0,073 Newton per meter, tentukan ketinggian air dalam pipa tersebut. Dengan massa jenis fluidanya itu adalah 10⁻³ atau 1000 kg per meter kubik. Nah, kita masukkan dengan rumus yang tadi, yang ada di slide sebelumnya. Nah, yang ini, 2 gamma kali cos theta per rho kali G kali R. Kita masukkan. Gamma-nya itu adalah konstanta tegangan permukaan, kita masukkan 0,073 Newton per meter, dikalikan 2, dikalikan cos 0 derajat, dibagi 1000, dikali 10, dikali 10⁻⁴. 1000 itu adalah massa jenis air, yaitu 10⁻⁵, dikali 10 itu adalah percepatan gravitasi, dikalikan dengan radius jari-jari pipa kapiler 10⁻⁴ meter. Sehingga dikalkulasikan dengan operasi matematis jadi 0,146 meter. 0,146 meter. Kita kalikan lagi, takutnya salah. Sebentar. Sebentar ya, 0,146 salah. 2 dikali 0,073 0,146 meter. Karena cos 0 itu adalah 1. Lalu kalau 1000 dikali 10 dikali 10⁻⁴ itu hasilnya 10⁻0 jadi 1. Hasilnya 0,146 dibagi 1 adalah 0,146 meter. Nah, ini adalah studi kasus yang pertama. Pada studi kasus yang kedua, ketika sebuah bola dengan jari-jari 10⁻⁻³ meter dan massa jenisnya 2500 kg per meter kubik
jatuh ke dalam air dengan massa jenis fluida itu 1000 kg per meter kubik, jika koefisien viskositas itu 10 pangkat minus 3 Pascal per second dan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan terminalnya. Dengan menggunakan persamaan ini, karena berbentuk bola yang dimasukkan ke dalam zat cair tersebut, maka kita masukkan nilai-nilainya. R sama dengan tadi 10 pangkat minus 3 dikuadratkan, dikalikan 10, gravitasinya, meter per second, percepatan gravitasinya, dibagi dengan viskositasnya itu 10 pangkat minus 3, nah dikalikan dengan 2500 dikurangi 1000. Hasilnya itu kalau dikalkulasikan menjadi 3,3 meter per second. Berarti dikalkulasikan aja secara operasi matematis ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi coba antum simpulkan materi pada hari ini. Apa yang antum dapatkan, tulis di komentar YouTube. Dan kalau misalkan antum ingin mengetahui lebih lanjut atau memahami lebih lanjut konsep dasar ini, maka antum coba demonstrasikan ketika peniti dimasukkan ke dalam air secara perlahan dengan air yang diisi deterjen. Jadi ada dua, ada air dengan air yang diisi deterjen dicampurkan, apakah peniti itu akan mengambang atau tenggelam secara perlahan. Nah, setelah itu kalau misalkan antum mau tahu tentang bagaimana kelereng itu dimasukkan ke dalam dua gelas yang transparan yang berisi air dengan minyak, bagaimana kejadiannya? Apakah sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan konsep kecepatan terminal atau tidak? Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan antum mau membuat demonstrasi tersebut, coba jelaskan prosesnya dan penyebabnya seperti apa, lalu kirim dalam bentuk video dan upload ke grup WhatsApp yang sudah kita buat, atau boleh kirim ke WhatsApp Ana pribadi, seperti itu. Nah, jazakumullahu khairan katsiran, semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.